Terus bersyukur sampai siang hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat masih diizinkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, insya Allah dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apa. Penggerak. Nah, Bu Rini dan Bu Wekang ini sedang digodok insya Allah selama 9 bulan. Ini memasuki bulan keempat. Jadi sudah 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Wuryanti SPD, MPD selaku Kepala SMP Negeri 4 Surakarta. Yang kami hormati juga Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 4 Surakarta. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai dengan saat ini diberi kesempatan dan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di siang hari yang sangat cerah ini, insya Allah dalam kondisi yang sehat, dan saya melihat kita masih selalu bersemangat. Bapak Ibu, di hari ini saya ingin berbagi aksi nyata. Ini adalah bagian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, dan saya dan teman-teman di angkatan 4 pendidikan guru penggerak Kota Surakarta sudah menyelesaikan modul 1 yang terdiri dari modul 1.1 sampai dengan 1.4, dan kami mempunyai kewajiban untuk berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sebenarnya sudah sering mendengar atau sudah familiar, bahkan mungkin sudah menerapkan dalam kegiatan Bapak Ibu semuanya setiap hari. Dan di sini saya tidak menggurui, saya hanya berbagi ilmu saja yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Dan harapan saya bahwa ini nanti akan menjadi satu diskusi, akan kita bisa saling belajar satu sama lain. Bapak Ibu, awal kita menjadi guru, pasti ada niat yang menjadi guru. Apa yang terpikirkan ketika kita menjadi guru? Karena saya tahu sejarah dari Bapak Ibu semuanya menjadi guru itu bermacam-macam. Ada yang kebetulan, ada yang memang sudah niat dari awal untuk menjadi guru, dan ada yang mungkin dari faktor lain. Nah, tetapi apapun itu, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa sekarang ketika kita menjadi guru, kita harus memiliki komitmen dan keyakinan bahwa kita mampu mengantarkan murid-murid kita menjadi murid-murid yang nantinya berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan hal itu, di sini kita akan melakukan refleksi dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang nantinya pasti akan terkait dengan pekerjaan dan aktivitas kita. Perkenalkan dulu, ini adalah saya bisa dihubungi di berbagai media sosial, ada Facebook, Instagram, YouTube, dan saya juga punya blog, ada 2 blog, yang satu di WordPress, yang satu di Blogger. Silakan Bapak Ibu mengunjungi blog saya karena di situ tugas-tugas dari guru penggerak dan juga tulisan-tulisan lain yang terkait dengan pendidikan sudah saya upload di sana. Tujuan dari kegiatan ini adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk merefleksi kembali mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bersama-sama memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran beliau dalam forum diskusi tentunya, kemudian melakukan refleksi tentang praktek disiplin dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dan nanti saya ingin berbagi aksi nyata beberapa ilmu yang sudah saya terapkan kepada murid-murid saya. Materi untuk hari pertama ini, yang pertama adalah modul 1.1 yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, dan modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Dan nanti saya akan berbagi aksi nyata penerapan disiplin positif di kelas yang sudah saya lakukan di kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro.
Bapak Ibu sebagian besar pasti sudah bisa memahami mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Paling tidak pernah membaca atau mendengar mengenai konsep beliau. Inilah nanti yang akan menjadi satu dasar. Jadi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara akan menjadi satu dasar bagi kita untuk berpijak, melakukan pekerjaan kita sebagai guru, melaksanakan peran, tugas, dan tanggung jawab kita. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Apa maksudnya? Saya akan bacakan dulu. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kata menuntun di sini harus kita pahami bahwa guru itu harus bisa mendorong, melayani anak, menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau kita berpikir bahwa kitalah yang akan mempengaruhi anak, kitalah yang akan mendikte anak, kitalah yang akan memegang peran besar terhadap perkembangan anak dalam kaitannya adalah menentukan, itu sepertinya tidak terlalu tepat. Karena anak-anak itu sendiri sudah memiliki bakat, sudah memiliki kompetensinya masing-masing. Kita sebagai guru hanya bertugas untuk menuntun anak tersebut sesuai dengan kodratnya menuju cita-cita, yaitu apa? Agar anak tersebut menemukan kebahagiaan sejati, baik sebagai dirinya maupun sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Ini masih dasar pemikiran. Nah, sebagai guru kita memiliki 3 peran penting. Ya, Bapak Ibu pasti juga sudah hafal, kita semuanya sudah tahu. Yaitu yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarsa, dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Maksudnya apa? Ing Ngarsa Sung Tulodo, tulodo itu contoh. Ya Bapak Ibu paham bahwa itu artinya guru harus bisa menjadi contoh. Tetapi tidak hanya menjadi contoh Bapak Ibu, kita pun harus bisa memberi contoh. Tidak hanya menunjukkan ini loh contoh yang baik, tetapi menunjukkan ini loh ibu, bapak, ibu guru sudah melakukan hal yang baik yang bisa kamu tiru. Jadi kita tidak hanya, sekali lagi tidak hanya memberi contoh, tapi juga bisa menjadi contoh. Kalau kita menginginkan anak-anak kita disiplin waktu misalnya, ya sebisa mungkin kita bisa menjadi contoh, kita juga harus disiplin waktu. Ketika kita meminta anak-anak untuk menghargai orang lain ketika berbicara, maka kita pun juga harus menunjukkan ketika mereka berbicara di depan kita, kita pun juga harus menghargai mereka dengan mendengarkan, dengan aktif, dengan respon. Seperti itu. Jadi anak-anak sekarang itu mungkin agak beda dengan dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, Ing Madya Mangunkarsa artinya kita harus bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Ibaratnya guru itu harus seperti api abadi yang setiap hari dia bisa memberikan stimulan-stimulan berupa motivasi-motivasi kepada anak-anak kita, murid-murid kita, agar mereka percaya bahwa mereka mampu dan mereka memiliki kemampuan. Dan kita harus mendorong itu agar anak-anak kita nantinya bisa memiliki keyakinan pada dirinya bahwa dia bisa mencapai cita-cita atau tujuan yang dia inginkan. Jadi seorang guru memang harus menjadi seorang motivator sejati lah untuk anak-anaknya. Dan murid-murid kita harus percaya kepada kita bahwa kita siap untuk mereka. Kita siap untuk menjadi motivator buat mereka. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani.
Kat. Yang kedua adalah ing madya mangon karso. Apa itu karso? Semangat, tekad. Artinya apa? Guru itu harus bisa menyalakan semangat belajar anak-anak, memberikan ruang yang seluas-luasnya dan memberikan aura positif sehingga anak itu menjadi semangat untuk belajar. Yang tadinya malas atau yang tadinya merasa tidak peduli, bagaimana kita seorang guru bisa menyalakan semangat anak-anak kita tersebut. Dengan kondisi anak yang berbeda-beda di setiap kelas, kita harus bisa meramu suasana belajar itu sehingga anak-anak lebih bersemangat. Senang dulu untuk belajar, kemudian mereka bisa bersemangat untuk belajar. Dan yang ketiga adalah tutpuri handayani. Bagaimana seorang guru itu harus bisa memotivasi, mendorong dari belakang, menjadi motivator sejati kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya yakin untuk terus melangkah, untuk mengejar cita-cita. Mereka harus yakin bahwa mereka memiliki kemampuan, mereka mampu melakukannya. Kalau saya percaya bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tugasnya adalah menemukan bakat itu, mengasah bakat itu, mendorong mereka untuk mengeluarkan bakat itu dan memberikan ruang seluas-luasnya sehingga mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka punya. Pasti banyak pertanyaan ya di sini ya. Bagaimana dengan sekarang pembelajaran KKM di mana kemampuan harus minimal sekian. Seperti ada penyeragaman, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa dari seluruh mata pelajaran kita lihat anak ini bakatnya di mana. Nah, kita sebagai guru harus jeli. Harus diapakan anak yang seperti ini? Harus diapakan anak yang memiliki bakat ini? Dan inilah yang kemudian menyadarkan pentingnya sebuah kolaborasi. Melakukan pekerjaan seberat ini kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Jadi kita harus berkolaborasi dengan guru yang lain, sering bekerja sama, sering berdiskusi. Karena sekali lagi ketika kita sudah nawaitu menjadi guru, kita harus menanamkan pada diri kita bahwa setiap hari ada anak-anak, murid-murid di depan kita yang menjadi tanggung jawab dan menjadi amanah bagi kita. Karena kelak di kemudian hari mereka jadi apa, kita juga ikut berpengaruh. Kita juga ikut andil di dalamnya. Bapak Ibu, dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada murid berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Katakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri. Jadi sebagai pendidik, kita bertugas menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kemanusiaan, tetapi itu motivasinya dari dirinya, bukan dari luar. Motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau anak-anak misalnya setiap pagi datang sebelum jam 7, itu sebisanya atau seharusnya mereka tidak terlambat itu karena sadar bahwa ketika terlambat mereka akan ketinggalan pelajaran, mereka akan terburu-buru. Itu motivasi intrinsik. Tapi kalau mereka kesini karena takut, nanti ada peraturan, tata tertib, ada hukuman, itu motivasinya ekstrinsik. Dan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah komitmen atau konsensus yang disepakati oleh warga kelas tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Menjadi 5 posisi kontrol, ya, posisi kontrol kita atau posisi guru di dalam menangani masalah anak. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau,
dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ada satu identitas yang dinilai gagal apabila posisi kita hanya sebagai penghukum, yaitu menghardik, mengeluarkan kata-kata yang keras, seperti menuduh bahwa anak itu benar-benar sudah bersalah tanpa ada klarifikasi sebelumnya. Itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kita memang bicara lembut, tetapi kelembutan kita itu justru memojokkan anak-anak kita. Ya, jadi kalau kita sudah menjadi atau memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah, anak memang merasa bersalah, tetapi dia tidak memiliki motivasi intrinsik untuk berubah. Itu identitas gagal ketika kita ada di penghukum dan di pembuat merasa bersalah. Yang paling bagus adalah ketika kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini bermanfaat buat kamu? Apakah ini merugikan orang lain? Apa yang kamu pikirkan? Perasaan kamu bagaimana? Dan seterusnya. Dan ketika menjadi manajer, kita akan menyelesaikan masalah anak, tetapi anak itu akan berubah karena ada motivasi intrinsik. Jadi memang agak susah kalau kita menghadapi anak-anak yang karakternya keras. Tapi mau tidak mau kita harus belajar bagaimana memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Dengan penerapan segitiga restitusi itu tadi, kita akan membuat atau menyelesaikan anak-anak yang bermasalah itu dengan baik. Dan tujuan terakhir dari segitiga restitusi ini adalah membantu murid mengenali basic dari apa yang dia lakukan dengan motivasi intrinsik dan dia mau memperbaiki kesalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembalikan anak tersebut ke kelompoknya, ke kelas tersebut dengan sesuatu yang baru, motivasi yang baru dan memang rasa yang baru karena dia sudah ibaratnya sudah melalui penyelesaian yang baik dengan dituntun oleh guru. Bapak Ibu, ini adalah video yang sudah saya unggah di YouTube bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi pada anak yang bermasalah dengan memposisikan sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu secara lengkap bisa melihat video ini di channel YouTube saya. Bapak Ibu, selain konsep merdeka belajar, ada satu hal yang harus kita perhatikan bahwa saat ini untuk penguatan pendidikan karakter yang sebelumnya kita terima pada kurikulum K13 itu sekarang sudah menjadi profil pelajar Pancasila. Artinya seluruh pembelajaran yang kita adakan di sekolah mengacu bertujuan untuk mewujudkan anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 karakter ya, difokuskan pada 6 karakter. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Kalau dulu kita melihat sebagai nasionalisme ya, ini di sini berganti menjadi berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Bapak Ibu, di sesi yang terakhir ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar serta penerapan budaya positif, saya ingin berbagi penerapan budaya positif saya yang saya terapkan pada pembelajaran saya di kelas, yaitu di kelas 9A, 9B, 9C sampai dengan 9D. Saya beri judul penerapan budaya positif melalui Merdeka Belajar, proyek Wayang Merdeka sebagai upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila di kelas 9 SMP Negeri 4 Surakarta. Jadi saya ada materi seni rupa Bapak Ibu, dan seni rupa saya padukan dengan teater, kemudian saya buat proyek menjadi sebuah proyek Wayang Merdeka. Tujuannya ada banyak Bapak Ibu. Yang pertama tentu saja menguatkan pendidikan karakter anak agar menuju profil pelajar Pancasila. Pelajaran seni budaya ini berbasis proyek yang berjalan kurang lebih 1 bulan. Ada 2 tahap ya. Tugas yang pertama adalah tugas seni rupa. Anak-anak secara berkelompok membuat figur-figur wayang dari bahan
atau sampah yang sudah tidak terpakai, barang bekas atau barang tidak terpakai dari rumah masing-masing, dan dibuat menjadi satu figur wayang. Wayang ini bukan wayang yang sudah ada, tetapi saya membebaskan mereka untuk membuat figur-figur wayang yang terkini, ya, karena memang temanya adalah kreativitas dalam pandemi. Ini proses yang pertama, kami satu kelas membuat dulu keyakinan kelas. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas, konsekuensinya apa. Dan yang kedua ini adalah ketika melakukan diskusi secara berkelompok, banyak penguatan pendidikan karakter di sini Bapak Ibu. Anak-anak belajar untuk toleransi, menghargai pendapat orang lain, kreatif dan bernalar kritis dalam mengungkapkan gagasannya. Kemudian ini saat proses pembuatan figur-figur wayang, jadi tujuan kita adalah mengurangi timbulan sampah, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepedulian anak-anak pada penyelamatan bumi lingkungan. Ini hasil wayangnya, ya, cantik-cantik sekali, dan mereka ternyata cukup kreatif. Kemudian ini pada saat pementasan, dan di akhir pementasan kami melakukan refleksi tentang makna pembelajaran yang sudah dilakukan dalam proyek Wayang Merdeka ini. Silakan nanti Bapak Ibu bisa nanti melihat blog saya atau bisa membaca di blog saya. Saya sudah menulis alur pembelajarannya seperti apa, detail-detailnya, dan juga dokumentasi. Bisa juga mengakses videonya di YouTube. Untuk Ibu Wegang dan Ibu Rini, saya tertarik dengan yang baru saja dibahas, yaitu restitusi. Kenapa? Karena baru saja ini di kelas saya juga ada masalah, tapi sudah dibantu tadi, sudah dihandle. Cuma saya kok agak berpikir-pikir, nanti kalau saya melihat anak itu di kelas seperti apa saya harus bersikap sebagai wali kelas. Prosesnya tadi disebutkan oleh Bu Wegang ada 3 tahapan gitu ya. Nah, mohon mungkin diberi ilustrasi begitu, sehingga mungkin saya nanti bisa membayang-bayangkan, meraba-raba apa yang harus saya lakukan di kelas. Iya gitu. Kemudian ada satu lagi nih, saya tuh dari tadi gemes ngeliat Bu Rini dan Bu Wegang, kenapa duduknya dekat banget gitu loh, seakan-akan ingin saling mendekat gitu. Nah mungkin karena laptopnya ya. Nah, oke, baik, itu saja, mohon diberi gambaran gitu. Terima kasih. Ini sebagian kecil dari yang kami terima, jadi kami bingung merangkum dalam waktu 1-2 jam itu apa yang harus kami sampaikan, sehingga kalau secepat kilat minta maaf, mungkin itu oposisi gitu. Tapi sebenarnya kalau secara pribadi dari teori segitiga restitusi itu kan ada 3 tahap. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, yang kedua meyakinkan, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Itu sebenarnya alur kita ketika kita memberikan penyelesaian masalah terhadap anak-anak kita yang bermasalah, dan itu Bapak Ibu sudah melakukan. Alur itu sudah melakukan satu. Yang pertama adalah pasti kita akan melakukan pendekatan ke anak ini. Ibaratnya kasar ini nek dongare ini bukan interogasi sebenarnya, tapi itulah menanyakan validitas yang benar. Itu Pak Gun sudah sangat katam untuk ilmu penyelesaian masalah anak, karena beliau ada di ranah tersebut. Itu menurut saya. Jadi tetapi ada ciri-ciri atau karakter guru itu dalam menyelesaikan anak berbeda-beda, tapi tujuannya sama, bahwa kamu itu sebenarnya salah bukan seperti ini, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau di sini memang kami meyakinkan tindakan yang salah itu tidak langsung dijudge, supaya salah. Apa yang kamu lakukan menurut kamu itu bermanfaat tidak, menurut kamu merugikan orang lain tidak, menunjukkan fakta-fakta dan seterusnya. Itu sudah Bapak Ibu itu ahli lah ngumpuli FBI kalau menurut saya, untuk menunjukkan ke anak poin-poin kesalahannya dengan cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin ada karakter guru yang seperti apa ya namanya,
preman atau apa yang menginterogasi kayak interogasi tahanan itu ada, tapi sebenarnya itu tidak diperbolehkan, tidak disarankan, karena sekali lagi anak salah atau dosa itu tidak sepenuhnya kesalahan anak tersebut, pasti banyak faktor. Kemudian yang kedua, menunjukkan keyakinan adalah meyakinkan anak bahwa dia bisa berubah, bahwa dia memiliki satu potensi atau satu kelebihan lain yang membuat dia bisa menutupi kesalahan-kesalahan itu, memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Jadi yang harus kita yakini adalah seelek-elek bocah pasti ada satu sifat baik yang bisa kita pegang, dan itulah yang menjadi modal kita ibaratnya untuk menetralkan kelemahan-kelemahan kita. Pasti ada, Bu. Ibaratnya penjahat aja kadang-kadang kan dia juga punya belas kasihan. Itu yang kita yakinkan. Kemudian yang terakhir, menstabilkan identitas itu kemudian ketika dia sudah memiliki keyakinan, dia berubah, kita yang mendorong dia untuk terus kembali kepada kelompoknya dengan cara yang dengan kondisi yang sudah berubah. Satu-satunya adalah mengajak diskusi. Kalau misalnya Bu Meti, aku bingung kok bocah ini nek mlebu, aja ngobrol. Salah satu hal yang bisa ditanyakan, Bu, bagaimana perasaanmu sekarang? Karena dia pasti juga ada rasa takut, sungkan atau malu, dan juga membuat keyakinan kepada teman. Jadi ketika lulus sudah jadi desainer yang handal, kalau seniman ya seniman yang handal. Tapi Indonesia di situ belum. Tetapi itu tidak menjadi alasan kita untuk bisa menuntun. Toh Bapak Ibu semuanya harus mengakui penjenengan semuanya sudah hebat. Berapa anak-anak yang sudah penjenengan tuntun dari sekolah sebelumnya yang mutasi atau yang di sini yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu, demikian sosialisasi pendidikan guru penggerak yang saya isi hari ini dengan Bu Rini, yaitu berbagi aksi nyata dan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, pasti banyak kekurangan. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.